kuasa nih. Dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananku. Semua orang yang di luar sana yang naik mobil, yang ada di gedung-gedung ini, saudara, termasuk dari atas sampai bawah, termasuk para security, tukang parkir, siapapun juga, mereka harus tahu ada kesempatan untuk mereka jadi sultan. Haleluya. Makanya karena itu jadikanlah semua bangsa sultanku. How to repay you. I started giving on that level so that God would owe me. I totally know. I don't worry about that. Joel Osteen, Joyce Meyer, T.D. Jakes, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Paula White, Creflo Dollar, and countless other so-called Christian teachers have become rich selling you your dream life in the name of Jesus Christ. According to the scripture, if you give to God, you ought to be so blessed you don't know what to do with yourself. When you give to Joel Osteen, you're lending to God, and God will repay you with health and finances. I love that scripture. It says, when you help those in need, you are lending to the Lord and He will repay you. See, God is my business partner. And if I rip off his cut, why should he bless me? I started giving on that level so that God would owe me. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang kalau kenal Tuhan bisa dapat cuan. Ini mungkin terkait dengan video yang sebelumnya, yaitu ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan kepada jemaatnya untuk ikut trading ya, investasi atau apapun juga lah. Yang pasti intinya adalah kalau kita kenal Tuhan kita bisa dapat cuan. Nah, apakah ini adalah sebuah ajaran yang benar? Sebelum menyaksikan videonya, silakan pencet tombol like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan inilah penjelasannya. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang sebuah isu yang mungkin beberapa orang sempat nanya ya. Ini series yang terakhir by the way dalam konteks perjalanan Paskah di tahun ini ya. Nah, kita akan coba bahas. Kalau ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan bisa leave pertanyaannya di kolom komentar. Beberapa waktu lalu ada satu akun yang memposting seorang yang katakanlah ya nggak tahu pendeta atau bukan, pokoknya intinya adalah itu cukup menghebohkan karena konon di podcast YouTube channel yang lain, inisialnya GS ya. Ya, dia pernah mewawancarai seorang lalu bicara juga bahwa afiliator atau mereka yang terlibat di dalam trading robot dan lain sebagainya dan jenis-jenis lainnya itu merekrut banyak orang dari gereja. Dan katanya, sekali lagi katanya, kalau di gereja itu mungkin lebih mudah merekrutnya. Nah, kenapa kemudian bisa ngomong begitu ya? Ada kemungkinan besar adalah terkait dengan apa yang menjadi isu iman sih atau keyakinan. Apakah yang diyakininya itu adalah sebuah bentuk pengajaran yang terkait erat dengan istilahnya tuh prosperity gospel, Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran. Nah, izinkan saya untuk sedikit mundur melihat. Ini bukan pelajaran sejarah tentunya, tapi coba mundur sedikit untuk melihat bahwa dalam perkembangan gereja setelah abad pertama para rasul dan juga Tuhan Yesus bangkit, itu ada seorang yang namanya Montanus. Nah, Montanus ini waktu masuk dalam gereja itu mengalami kekeringan rohani. Dia bilang, ya saya quote kalimatnya, sebuah buku adalah dia merasakan bahwa gereja itu hanya pusingin masalah ortodoksi, pusingin masalah pengajaran, tapi tanpa menyentuh bagian dari rasa, dari kehidupan manusia secara utuh gitu ya. Jadi beberapa jemaat waktu itu merasa, loh kok begini ya, sehingga kemudian si Montanus ini menjadi salah seorang hamba Tuhan yang merintis sebuah gerakan baru, yaitu Montanisme. Montanisme ini yang menekankan tentang pengalaman-pengalaman secara spiritual atau supranatural. Loncat langsung cepat saja di abad yang ke-18-an, Montanus ini ternyata menjadi cikal bakal lahirnya satu aliran gereja. Jadi pasca gerakan reformasi ya. Gerakan reformasi 1517 dicetuskan oleh Luther waktu itu, lalu kemudian
dari gereja Katolik itu mulai banyak orang-orang yang mencoba untuk mencari tahu kebenarannya. Jadi si abad 18 itu kemudian muncullah abad 17 ya, 17, 18, 19 itu menjadi satu rangkaian peristiwa yang nggak bisa dilepaskan dari sejarah gereja. Jadi abad 17 setelah Montanus abad pertama, loncat abad 17 itu ada orang yang namanya John Wesley. Ya siapa yang nggak kenal John Wesley ya? Seorang yang sangat terkenal dalam konteks sejarah bapak-bapak gereja. Nah John Wesley ini kemudian mencetuskan sebuah aliran denominasi baru namanya Metodis ya. Jadi gerakan Metodis ini diawali foundernya oleh John Wesley yang konon waktu itu dia beralirannya tuh Armenian. Armenian itu kalau teman-teman tahu adalah salah satu cabang teologi ya, penafsiran tentang Alkitab yang menekankan tentang usaha manusia. Usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tapi intinya adalah kehendak bebas manusia itu aktif. Ya kita nggak bahas itu karena terlalu panjang. Tapi anyway John Wesley ini kemudian di dalam sebuah pengakuannya ya, awalnya dia betul-betul Arminian, lalu ada Aldersgate Confession atau pengakuan Aldersgate. Itu ada catatan tentang John Wesley di dalam buku hariannya ketika dia bertobat. Nah bertobatnya menarik karena bertobatnya dia mendengarkan pembukaan penafsiran kitab Roma yang ditulis oleh Luther. Nah pada waktu dia mendengar dalam sebuah kelompok kecil, dia merasakan, dia tulisannya gitu ya, hatinya menjadi hangat dan dia kemudian semakin yakin bahwa dia sudah diterima, sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Jadi itu juga ada sebuah perjalanan ya. Jadi sebelumnya tuh dia diombang-ambingkan di sebuah kapal karena ombak gitu ya, dalam perjalanan pelayanannya ombak, lalu dia melihat sekelompok orang Kristen yang bernyanyi bersukacita, lalu dia mulai bertanya-tanya gimana mungkin dalam kondisi situasi yang menakutkan seperti ini kok masih ada orang yang bersukacita. Pada waktu dia menggali ternyata mereka punya keyakinan bahwa mereka itu punya tempat di surga karena sudah percaya pada Yesus. Jadi ini rentetan peristiwa. Nah Aldersgate Confession ini atau Aldersgate Experience ini pengakuan dalam buku hariannya mengatakan bahwa si John Wesley ini kemudian percaya bahwa dia pun sudah menerima Tuhan Yesus dan dia punya keyakinan bukan karena dia orang baik. Jadi kan bedanya Armenian sama Reform itu kan adalah kalau Armenian itu menekankan kepada kehendak bebas manusia. Jadi kalau kita gagal berbuat baik, maka kita bisa masuk neraka. Ya, kalau Reform lebih kepada penekanannya only by faith ya, hanya sola fide. Ya, hanya percaya bukan karena kita baik. Karena kita percaya pada Yesus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi menariknya, John Wesley setelah mengalami kejadian supernatural tersebut, dia tetap memegang teguh second blessing dalam tanda kutip ya. Second blessing tuh menurut kacamata yang pertama ya. Kacamata yang pertama tuh second blessing bukan manifestasi gitu, bukan. Tapi lebih kepada pengalaman spiritual. Jadi bagi John Wesley, seseorang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat harus membuktikan. Ya, harus membuktikan. Jadi ada evidence, ada bukti, dan buktinya itu dari experience. Jadi bukti dan pengalaman tuh harus sinkron, dan itu menjadi titik penekanan. Jadi artinya John Wesley walaupun waktu itu menerima sola fide hanya karena iman, tapi dia tetap menekankan bahwa orang yang sudah di dalam Yesus itu pasti punya sebuah bukti pelayanannya. Nah ini ada rentetannya ke D.L. Moody nih. D.L. Moody juga salah satu yang kemudian menekankan bahwa tanda orang atau bukti seseorang yang sudah percaya pada Yesus itu ada gairah untuk memberitakan Injil. Jadi ini awal-awalnya ya guys ya. Jadi awal-awalnya memang Metodis ini sangat kuat sekali memberikan influence ya. Makanya ada Salvation Army ya, bala keselamatan itu Metodis ya. Jadi penekanan kepada pengalaman spiritual. Nah loncat ke abad 18 itu ada Holiness Movement. Holiness Movement itu tokoh-tokohnya mungkin seperti George Whitefield ya. Lalu ada Charles Finney. Ya. Ini beberapa orang yang menekankan memang ini orang reform sebenarnya. Tapi mereka tetap menekankan sebuah pengalaman spiritual. Jadi awalnya tuh pengalaman spiritual adalah gini. Pengenalan tanpa pengalaman tuh sia-sia. Jadi kalau kamu kenal Tuhan, harusnya something happen in your life. Sesuatu yang terjadi dalam hidupmu gitu ya. Makanya penekanan terhadap gerakan yang dulu ya, reform yang dingin, kemudian
dalam tanda kutip Jonathan Edwards, George Whitefield, itu tokoh-tokoh reform yang memberikan juga sebuah nuansa baru ya. Jadi ada orang yang ngomong, oh kalau reform nggak boleh tuh punya pengalaman rohani apa segala. Sebenarnya nggak juga, karena di awal juga mereka memberikan penekanan itu, walaupun ada banyak orang yang ini ya, nge-sue ya, maksudnya protes kepada si Jonathan Edwards atau George Whitefield ini ya, karena katanya reform kok pakai KKR, kok pakai altar call dan lain sebagainya. Oke, kita nggak bahas itu lagi. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada beberapa orang yang turun dari John Wesley itu, tapi tidak reform, tetap pegang Arminiannya, kemudian terus ke misalnya Charles Finney gitu ya, mulai mencoba untuk menekankan pengalaman spiritual itu dengan cara bahwa kuasa Roh Kudus itu memberikan manifestasi, maka perlu ada sebuah manifestasi, misalnya glossolali, bahasa lidah, bahasa roh, ya, yang kemudian itu pakemnya menjadi dimutlakkan dan lahirlah gerakan Pentakosta. Ya, Pentakosta itu ya, atau karismatik gitu ya. Ya Pentakosta karismatik sebenarnya cikal bakalnya Pentakosta juga sih. Cuma akarnya itu dari metodis tadi. Nah, kenapa sih kok saya mulainya mundurnya ke sini? Karena sadar atau tidak, beberapa orang yang kemudian di dalam abad-abad 1960-an ya kurang lebih ya, prosperity gospel itu kan mulai masuk ya di gereja-gereja karismatik. Penekanan tentang second blessing ini bukan hanya sekedar pengalaman rohani, tapi dikaitkan dengan sebuah fakta bahwa kehidupannya penuh dengan berkat. Nah, berkat ini selalu digambarkan, diidentikan dengan materi. Makanya kalau anak raja harusnya kamu ya hidupnya seperti halnya anak raja gitu loh, anak raja. Nah, ini pendahuluan dulu supaya kita bisa tahu formatnya gitu ya. Jadi mungkin ya, inilah salah satu juga kenapa gereja Katolik sampai dengan saat ini melarang orang awam itu baca Alkitab. Ya karena kemudian salah satu dampak negatifnya dari gerakan reform gitu ya, sekalipun gimana pun juga ya, orang ini kan kita tetap ngomong orang berdosa ya. Saya percaya Tuhan mengizinkan, tapi anyway karena orang berhak atau bebas menafsirkan Alkitab, akhirnya ya itu banyak yang kebablasan gitu loh, tanpa belajar lalu kemudian menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri. Tapi anyway kalau kembali kepada panggilan yang mula-mula ya, setiap orang harusnya membaca Alkitab sih, mempunyai sebuah pengenalan ya. Artinya kan pengalaman kan bukan kebenaran. Kebenarannya adalah fakta di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, kita perlu belajar tentang apa yang Alkitab sampaikan kan sebenarnya gitu. Tapi kembali kepada topik kita tadi, karena perjalanan itulah kemudian manifestasi tentang orang yang kenal atau dekat sama Tuhan, kemudian harus hidupnya itu makmur, sehat, kaya, itu yang menjadi sebuah dasar. Nah, nanti kita akan coba gali ya lebih dalam ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi gambaran atau penafsiran teologi atau prosperity gospel ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tadi udah ngomong tentang sejarahnya, jadi ada beberapa tokoh kemudian yang menjadi sorotan ya, misalnya Kenneth Hagin, lalu Yonggi Cho ya, Paul Yonggi Cho di Asia ya, lalu kemudian Kenneth Copeland, Robert Schuller, Maurice Cerullo. Nah, itu beberapa tokoh yang kemudian juga mengadopsi landasan atau dasar bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus itu harusnya mengalami second blessing. Ya, second blessing anyway kan waktu di awal di gerakan kekudusan ya abad 18 itu nggak ada, tapi abad 19 itu mulai muncul. Nah, pergolakan ini sadar atau tidak itu dipengaruhi bukan cuma sekedar doktrin, tapi budaya atau situasi lingkungan yang terjadi saat itu. Ya. Jadi teman-teman, di video yang sebelumnya kan saya pernah sharing tuh bahwa agama itu sebenarnya cakupannya bukan sekedar wahyu. Ya, wahyu itu adalah penyataan diri Allah kepada manusia yang bisa dalam kitab suci atau dalam bagian yang lain. Tapi ada wahyu lah, ada revelation, ada penyataan diri Allah kepada manusia. Tapi juga ada ornamen berikutnya seperti budaya, situasi, dan lain sebagainya. Dan ini memang tidak terhindarkan lah. Kenapa demikian? Karena pada waktu gerakan Pentakosta, gerakan karismatik ini mencuat, itu didorong juga dengan situasi misalnya ya,
situasi tentang ini Perang Dunia yang kedua 1945-an. Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia yang kedua itu setelah Perang Dunia kedua itu muncullah beberapa orang di Eropa dan Amerika sana yang yang kemudian punya sekelompok tertentu punya kesempatan untuk bisa lebih kaya, lebih makmur, ya. Lalu mereka masuk nih pengajar-pengajar yang kemudian mencoba mengintegrasikan apa yang terjadi dengan orang-orang penguasa tertentu yang konon adalah orang Kristen itu dalam aspek keyakinan. Ya. Dan ini juga tidak terlepas dari New Age Movement, gerakan zaman baru. Ya, karena setelah abad Renaissance, ya, abad 14-17 kan kegerakan tentang orang yang berpikir dengan logika, mencari tahu tentang kebenaran. Nah, itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu ya, menyimpang banyak hal. Nah, jadi si orang-orang atau pendeta-pendeta dalam konteks setelah Perang Dunia Kedua lalu masuklah ke dalam zaman keemasan, banyak orang yang ekonominya semakin membaik dan seterusnya. Itu kemudian diintegrasikan dengan keyakinan, dengan faham bahwa orang yang sudah kenal Yesus, mereka akan mendapatkan kemakmuran secara fisik, ditambah lagi dengan pengaruh gerakan zaman baru sehingga itu menjadikan pengajaran tentang prosperity gospel ini hype banget. Ya, mencuat banget. Ya, apalagi dalam konteks tahun 1960-an itu kan banyak sekali ini ya, pendeta-pendeta yang dari istilahnya tele sinematik yang di TV gitu ya, ada yang tahu nggak sih namanya apa ya? Jadi ada pendeta-pendeta yang khotbah dari Benny Hinn misalnya contohnya ya, dari TV gitu ya, dari TV lalu berdoa lalu menumpangkan tangan lalu terjadilah banyak mujizat-mujizat yang mendengarkan tentang khotbahnya si pendeta tersebut. Ini banyak sekali dan tidak sedikit orang juga yang mengalami manifestasi. Ya, jadi teman-teman bisa menangkap nih dorongannya. Kenapa kok kemudian ini menjadi sangat cocok ya? Karena sadar atau tidak, saya nggak tahu beberapa pendeta yang ada di zaman ini sadar atau tidak mungkin mengadopsi ajaran-ajaran yang dulu sudah lama. Ya, sudah lama ada dari John Wesley Methodist tadi, lalu kemudian masuk ke Pentakosta, gerakan kekudusan, lalu kemudian ada Pentakosta, lalu ada karismatik yang menekankan kepada second blessing tadi, berkat yang kedua. Jadi teman-teman nggak usah bingung mikirnya, apa sih bedanya Pak kalau gitu dengan reform? Reform itu percaya bahwa only by faith, Tuhan yang berdaulat. Kekayaan, materi, dan lain sebagainya itu bukanlah menjadi sebuah dasar seseorang itu percaya kepada Tuhan. Pengalaman spiritual itu tidak bisa sekedar dijadikan sebuah dasar bahwa orang itu sudah beriman atau tidak. Karena cara orang mengekspresikan imannya itu pasti berbeda-beda. Tapi anyway, yang menjadi penekanan adalah, sebenarnya tidak ada yang salah juga ya kalau pengalaman spiritualnya itu terkoneksi dengan pengajaran di dalam Alkitab. Bukan sekedar gini, nggak baca Alkitab tapi mengaku banyak experience tentang pengalaman spiritual. Ini kan agak aneh karena gimana pun juga Allah Roh Kudus itu bekerja untuk menyatakan tentang kebenaran.